Teman-teman media yang saya hormati, selamat malam. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri pada malam hari ini di Istana Bogor menghadiri KTT G20 secara virtual. KTT ini akan diselenggarakan 2 hari, yaitu malam hari ini dan besok. Dan besok malam insya Allah Presiden Republik Indonesia juga akan hadir dalam KTT G20 di hari kedua. KTT G20 ini di bawah keketuaan Saudi Arabia yang mengambil tema Realizing Opportunities of the 21st Century for All. Penyelenggaraan KTT G20 dipimpin oleh Yang Mulia Raja Salman dan dihadiri oleh kepala negara, kepala pemerintahan negara anggota G20, negara undangan dan wakil dari organisasi internasional. Pada hari ini KTT membahas tema Overcoming the Pandemic and Restoring Growth and Jobs, atau upaya mengatasi pandemi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara besok KTT akan membahas Building on Inclusive, Sustainable and Resilient Future, atau membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Teman-teman, hasil KTT G20 ini tentunya ditunggu oleh dunia. Sebagaimana teman-teman ketahui, G20 menguasai 2/3 ekonomi dunia dan tentunya harapan dunia agar G20 dapat mempelopori dan mendorong kerjasama serta aksi kolektif yang dapat digunakan untuk menanggulangi pandemi baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi ditunggu oleh dunia. Pada hari ini selain KTT juga diselenggarakan Leaders Side Event yang membahas mengenai Pandemic Preparedness and Response. Dalam pertemuan tadi, teman-teman, para kepala negara melakukan tukar pikiran mengenai upaya penanggulangan pandemi COVID-19, termasuk akses terhadap vaksin yang adil dan terjangkau bagi semua, pembuatan kebijakan menguatkan sistem kesehatan masyarakat, outlook ekonomi global, upaya pemulihan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan sistem keuangan global. Teman-teman yang saya hormati, di dalam pertemuan malam ini Presiden Republik Indonesia di dalam pernyataannya antara lain menyampaikan bahwa dunia saat ini melihat dan menanti pertemuan para pemimpin negara G20. Dunia menanti kepemimpinan G20 untuk keluar dari krisis kesehatan dan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Presiden menyampaikan 2 hal yang harus menjadi fokus G20 saat ini. Yang pertama adalah pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Presiden mengatakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Dan vaksin adalah salah satu amunisinya. Vaksin harus dapat diakses dan tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan. Yang kedua adalah pentingnya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Presiden mengatakan bahwa ANTED telah meminta dukungan dana sebesar 2,5 triliun US dollar agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara berkembang memerlukan fiscal space untuk pemulihan ekonomi. Dalam kaitan dengan ekonomi ini, Presiden menyampaikan 2 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pentingnya bantuan restrukturisasi hutang untuk negara berpendapatan rendah, terutama dari negara pemberi hutang yang besar. Dan restrukturi hutang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen hutang atau sound debt management. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya terus dilakukan dukungan extraordinary kebijakan fiskal, moneter,
kebijakan sektor keuangan. Selain itu, Presiden juga menyampaikan keleluasaan fiskal negara berkembang yang diperlukan untuk membiayai social safety, mendongkrak konsumsi domestik, dan menggerakkan ekonomi kecil dan menengah. Presiden mengingatkan kembali pernyataan Sekjen PBB mengenai perlunya solidaritas yang kuat bagi negara berkembang. Dan tanpa bantuan negara G20, negara berkembang dan LDCs tidak mudah untuk pulih dari pandemi dan keterpurukan ekonomi. Teman-teman yang saya hormati, KTT ini akan menghasilkan insya Allah Riyadh Summit Leaders Declaration yang terdiri dari beberapa poin utama, yaitu Rising to the Challenge Together, Building a Resilient and Long-Lasting Recovery, Ensuring an Inclusive Recovery that Tackles Inequalities, dan Ensuring a Sustainable Future. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa pembahasan G20 ini pada dasarnya terbagi dalam dua work stream, yaitu Finance dan Sherpa Track. Isu-isu yang terkait dengan kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan ditangani dalam Finance Track di bawah kendali Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, sementara Sherpa Track adalah menangani isu-isu di luar Finance Track yang mencakup antara lain energi, pembangunan, perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, dan lain-lain. Dan Riyadh Leaders Declaration ini akan disahkan besok pada hari kedua. Dan besok kami juga akan menjelaskan secara lebih rinci hasil atau isi dari deklarasi tersebut. Jadi itu dari saya teman-teman, dan sekarang dengan hormat saya mengundang Ibu Menteri Keuangan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan KTT G20 ini. Pada Ibu Menteri Keuangan saya persilakan. Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri, teman-teman media yang saya hormati. Seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa di dalam G20 Leaders Summit atau KTT ini fokus pembahasan ada dua, yaitu yang Finance Track dan yang Sherpa. Untuk yang Finance itu disiapkan melalui pertemuan antara Menteri-Menteri Keuangan yang baru tadi malam juga selesai. Dan fokus dari pembahasan di dalam Finance Track menyangkut pertama bahwa COVID-19 telah menyebabkan dampak yang sangat-sangat luar biasa di berbagai negara, dan oleh karena itu semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani COVID dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali. Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan perlu dilakukan dan terus dilakukan. Karena meskipun pada kuartal ketiga banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh. Oleh karena itu, di dalam pembahasan di dalam Finance Track adalah agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai
ekonomi betul-betul pulih secara kuat. Di dalam Finance Track juga dibahas mengenai pembiayaan dari COVID-19 vaksin yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara, terutama negara berkembang, bisa mendapatkan akses vaksin. Disinilah letak peranan dari lembaga-lembaga multilateral menjadi sangat penting. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin sehingga mereka mendapatkan vaksin. Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut. Yang juga nanti akan disampaikan di dalam KTT G20 adalah menyangkut Debt Service Suspension Initiative. Ini adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang saat ini pasti dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan hutang tadinya pada sampai akhir tahun ini yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021. Tujuannya agar negara yang berpendapatan rendah akan bisa memiliki fiscal space atau ruang fiskal untuk bisa menangani COVID. Dari DSSI atau yang disebut Debt Service Suspension Initiative ini 4,9 US dollar sudah disepakati untuk ditunda pembayaran utangnya, yaitu dari 46 dari 77 negara yang eligible untuk ikut di dalam DSSI yang sudah mengajukan permintaan. Di dalam KTT ini nanti akan disepakati bahwa hal itu penting untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani COVID-19. Kemudian juga disepakati agar treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung di dalam Klub Paris maupun yang di luar Klub Paris. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pada hari pertama ini tentu fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi global, di mana seluruh leaders atau pimpinan negara akan menyampaikan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat COVID yang sangat luar biasa. Mungkin untuk hari pertama saya sampaikan demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Menteri Luar Negeri. Terima kasih.